pertama yaitu hadis tentang syirik, seperti hadis yang sudah tertera ya, yang berbunyi hadatsani Muhammad bin Walid hadatsana Muhammad bin Ja'far hadatsana Syu'bah qala hadatsani Ubaidillah bin Abi Bakr qala sami'tu Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر أو سئل عن الكبائر فقال شرك بالله وقتل نفسي وحقوق الوالدين فقال أنا ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قال قول الزور أو قال شهادة الزور قال شعبة وأكثر ظني أنه قال شهادة الزور رواه البخاري. Jadi di sini matan hadisnya yang ditandai dengan huruf dicetak tebal ya, dimana artinya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang dosa besar. Kemudian beliau bersabda, yang termasuk dosa besar adalah syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, durhaka kepada orang tua, ucapan yang buruk, saksi yang jelek atau bohong. Syu'aibah berkata bahwa prasangka yang buruk atau bohong termasuk saksi yang bohong. Hadis riwayat Bukhari nomor 5520. Ya, untuk selanjutnya pengertian syirik. Syirik berasal dari kata yusroka. Syaroka, isroka, asyrok, yang artinya bersekutu, berserikat, atau bagian, nasib. Orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut musyrik. Sedangkan syirik secara istilah adalah anggapan atau iktikat menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang lain, seakan-akan ada yang maha kuasa di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, orang yang melakukan syirik disebut musyrik, sedangkan syirik sendiri itu perbuatannya. Awal terjadinya kemusyrikan dalam sejarah umat manusia adalah dimulai dari pengkultusan manusia terhadap orang solih menjelang Nabi Nuh alaihissalam diutus, yang mana kesolehan mereka sangat luar biasa dan jumlah orang solih ini ada 5 orang. Mengenai orang solih yang dimaksud di sini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mendokumentasikannya ke dalam Al-Quran surat Nuh ayat 23 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu la tadharunna ilahatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra. Yang artinya, dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad, dan jangan pula Suwa, Yaghuth, Ya'uq, dan Nasr. Kemudian sejarah menceritakan bahwa kelima orang solih ini meninggal dalam waktu yang sangat berdekatan. Tabiat mereka sangat baik, sehingga ketika mereka wafat, maka orang-orang yang menyaksikannya merasa sedih dan duka. Untuk mengenang para orang solih tersebut, mereka mendirikan masjid lengkap dengan gambar-gambar orang tersebut. Lama-kelamaan, gambar-gambar mereka itu menjadi sosok yang bertubuh atau dijadikan sebagai patung. Akhirnya disembahlah patung orang soleh tersebut, dan peristiwa ini sekaligus menjadi tonggak lahirnya kemusyrikan pertama yang ada di dunia. Melihat semakin parahnya kondisi tauhid ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasulnya, yaitu Nuh alaihissalam, untuk menyerukan umatnya kembali menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Bagian syirik dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pembagian secara kuantitas dan juga kualitas. Pembagian syirik secara kuantitas dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama syirik uluhiyah,
yaitu menyekutukan Allah dalam arti meyakini adanya Tuhan selain Allah sebagai pencipta alam semesta ini. Yang kedua, syirik rububiyah, yaitu menyekutukan Allah dalam arti meyakini adanya Tuhan selain Allah sebagai pemelihara dan pengatur alam semesta. Yang terakhir, yaitu syirik ubudiyah, yaitu menyekutukan Allah dalam arti meyakini adanya Tuhan selain Allah sebagai yang disembah. Dalam kata lain, seseorang menyembah Allah sekaligus menyembah Tuhan-Tuhan yang lain. Adapun secara kualitas, syirik dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, syirik besar atau al-syirik al-akbar, yaitu meyakini bahwa adanya Tuhan selain Allah. Dan yang terakhir yaitu syirik kecil atau al-syirik al-asghar, yang merupakan sembah yang bukan karena Allah tetapi karena manusia. Dalam Islam, syirik ini juga disebut dengan riya. Kedua jenis syirik di atas harus dihindari karena dapat merusak keimanan seseorang. Bagaimanapun banyaknya kebaikan yang dilakukan seseorang, ia akan langsung dipengaruhi oleh kedua jenis syirik di atas masih bersarang dalam hatinya. Hadis tentang bid'ah, artinya sesungguhnya sebaik-baik perkara adalah yang bersumber dari Al-Quran, dan sebaik-baiknya petunjuk adalah beruntuk Muhammad SAW, dan sejelek-jeleknya perkara adalah yang diadakan, dan setiap bid'ah adalah tersesat. Hadis riwayat Muslim. Pengertian bid'ah. Bid'ah berarti ihtira, yaitu sesuatu yang diciptakan bukan dari asal sebelumnya, dan juga tidak menurut model yang dijadikan contoh. Bid'ah menurut istilah adalah segala sesuatu yang pernah pada masa Rasulullah SAW, baik berupa perbuatan atau persetujuan Rasulullah SAW. Bid'ah juga bisa berarti sesuatu yang diizinkan dan tidak diingkari jika dilihat dari sudut pandang kaidah-kaidah syariah Rasulullah SAW. Untuk materi selanjutnya yaitu pembagian bid'ah. Menurut Ibnu Abdussalam, membagikan hukum bid'ah menjadi 5 bagian. Yang pertama, bid'ah wajibah. Bid'ah wajibah adalah bid'ah yang diwajibkan. Contohnya, belajar ilmu nahwu, memperindah percetakan Al-Quran dan hadis, belajar ilmu kedokteran, biologi, dan lain-lain. Yang kedua yaitu bid'ah muharamah atau yang disebut juga dengan bid'ah dolalah. Artinya bid'ah yang sesat atau bid'ah yang diharamkan. Contohnya mengikuti paham-paham yang sesat serta berbuat syirik kepada Allah. Yang ketiga, bid'ah mahdubah. Bid'ah mahdubah adalah bid'ah yang dibolehkan jika dipandang baik untuk kemaslahatan umat meski tidak terdapat pada masa Rasulullah SAW. Contohnya membangun pesantren, sekolah-sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Yang keempat, bid'ah makruhah adalah bid'ah yang dimakruhkan. Contohnya, memperindah atau menghiasi masjid, tempat ibadah, mushaf yang berlebihan, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah bid'ah mubahah. Bid'ah mubahah adalah bid'ah yang dimubahkan. Contohnya, berjabat tangan sesudah sholat subuh dan sholat isya, serta bersolek untuk beribadah. Untuk materi selanjutnya adalah ahli bid'ah dan pemalsuan hadis. Bentuk pemalsuan hadis ini dapat dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu memalsukan hadis secara sengaja dan tidak disengaja. Bentuk pertama atau memalsukan hadis secara sengaja maksudnya adalah hadis yang diriwayatkan itu
kemudian dikenal dengan hadis maudhu. Sedangkan bentuk yang kedua atau memalsukan hadis secara tidak disengaja merupakan kategori pemalsuan hadis tanpa disengaja. Hal ini terjadi karena kesalahan periwayat dalam melakukan periwayatan disebut dengan hadis batil. Motif-motif pemalsuan hadis yang disengaja cukup bervariasi dan dilakukan dengan tujuan mereka masing-masing. Salah satunya untuk menyesatkan umatnya.